Perkenalkan, nama saya Marta Wiratman. Saya mahasiswa PPG IAIN Bukit Tinggi dengan NIM 211 210 90. Hari ini hari Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran sebagai tugas UKIN. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Lupa Kakia, Lupa Maruki, Patio Patelo, Patel Akraporta, Fahim, Raisa, Napasarakan, Wali Kertapia, Zaki Hadi, punya hadir hari ini. Anak Bapak masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Masih. Apa judulnya? Beriman kepada kitab Allah. Siapa yang dapat menyebutkan macam-macam kitab Allah? Coba tunjuk tangan. Ada yang bisa? Saya di sana. Ingatkan yang lain, macam-macam kitab Allah pada minggu lalu yang kita pelajari. Macam-macam kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salah? Ya. Siapa yang bisa menyebutkan dua contoh sikap terpuji kepada Allah? Fahim, kakak Fahim. Dua contoh sikap terpuji kepada Allah. 1. Melaksanakan sholat. 2. Membaca Al-Quran.
Betul? Betul. Ya, bagus. Selanjutnya pelajaran hari ini yang akan kita pelajari, tahu nggak kalian? Apa materinya? Yaitunya tentang orang jujur disayang Allah. Nah, jujur itu tentu kalian sudah tahu. Kalau jujur itu berarti orangnya tidak berbohong. Nah, lebih lanjut nanti akan Bapak sampaikan bagaimana sikap orang jujur itu. Perlunya jujur itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Bapak masuk, Bapak ingin tahu dulu. Siapa yang dapat arti dari jujur itu apa? Coba lihat. Arti jujur adalah lurus hati, benar perilaku dan perbuatan. Iya, bagus. Kita kan? Dia jujur, lurus hati, benar perkataan dan perbuatan. Baik. Anak-anak Bapak semuanya, kegiatan kalian dari pembelajaran hari ini yaitunya nanti kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Jadi nanti dari materi yang sudah Bapak sampaikan berdasarkan video, slide, dan membaca buku, nanti diharapkan kalian dapat menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini, dan kalian mampu menganalisis semua contoh-contoh perilaku jujur yang dipelajari hari ini dan menyelesaikan asesmen yang Bapak berikan. Selanjutnya, untuk evaluasi pelajaran hari ini, kalian lihat pada halaman 3 itu berupa ABC, objektif, dan uraian. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian di dalam penguasaan materi, kalian jawab soalnya, kalian kerjakan sekarang. Silakan masing kelompok bekerja sama, karena kerjasama itu dinilai. Dan hari ini akan kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu orang jujur disayang Allah. Baik, di dalam mempelajari materi jujur ini ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator itu sesuatu yang akan kita capai, sesuatu yang bisa kalian dapatkan di dalam mempelajari materi orang jujur disayang Allah. Yang pertama, mengamalkan perilaku jujur. Jadi dalam mempelajari perilaku jujur ini, siswa
dapat mengamalkan perilaku jujur. Kemudian melalui tayangan video dan berdiskusi nanti dapat mengatur diri untuk berperilaku jujur. Jadi setelah mempelajari pelajaran ini, kalian dapat mengatur diri sendiri untuk berperilaku jujur. Yang ketiga, setelah mempelajari pelajaran ini melalui tayangan video nanti berupa gambar, slide yang Bapak tampilkan, dapat menjelaskan pengertian jujur. Nah, jadi nanti kalian dapat menjelaskan pengertian jujur. Kemudian siswa dapat menyebutkan macam-macam perilaku jujur. Di macam-macam perilaku jujur itu apa-apa saja, nanti kalian dapat hendaknya menjelaskan. Selanjutnya yang harus kalian capai adalah siswa dapat menjelaskan hikmah dari perilaku jujur itu. Kita pelajari perilaku jujur ini, tahu kita macam-macam perilaku jujur, apa-apa saja perilaku jujur itu kita terapkan. Jadi apa hikmah atau manfaat dari perilaku jujur itu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran hari ini. Apa materinya? Orang jujur disayang Allah. Nah, perintah untuk berperilaku jujur itu terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati janji. Di antara mereka ada pula yang gugur. Jadi dari orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati janji dan ada di antara mereka orang-orang yang gugur. Di antara mereka ada pula orang yang menunggu-nunggu. Mereka tidak mengubah janjinya. Kita masuk pengertian jujur. Jujur artinya adalah lurus hati, sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Sebenarnya jujur itu berasal dari bahasa Arab yang awal katanya adalah as-sidqu. Katanya as-sidqu atau sidik yang berarti benar. Jadi jujur atau sidik artinya adalah benar. Sedangkan menurut istilah jujur itu bermakna kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Nah, itu arti jujur. Jadi jujur itu dapat diartikan lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Nah, macam-macam sikap jujur. Ada tak yang tahu? Sikap jujur itu yang kita pelajari hari ini ada beberapa macam. Yang pertama, jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada orang tua. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada Allah itu yaitu dengan melaksanakan perintah Allah kapanpun dan dimanapun. Contohnya melaksanakan sholat
Apa contohnya jujur melaksanakan salat itu? Kita melaksanakan salat itu benar-benar memang karena kewajiban kita, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan ingin karena mendapatkan sanjungan dari orang lain, tetapi betul lurus hatinya semata-mata hanya ingin beribadah kepada Allah. Jadi contohnya melaksanakan salat, baca Al-Quran, bersedekah misalnya, hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah. Kemudian yang kedua, perilaku jujur kepada diri sendiri. Bukan hanya kepada Allah saja kita berperilaku jujur, tetapi juga pada diri sendiri. Apa contohnya? Tidak mencontek saat ulangan. Tidak mencontek saat ulangan. Kalau kita ulangan mencontek punya teman, melihat konsep misalnya, itu adalah contoh perilaku yang tidak jujur. Tidak jujur pada diri sendiri. Kemudian contoh yang lain lagi, tampil apa adanya, tidak berpura-pura. Jadi kita menampilkan sesuatu, tampilkan saja apa adanya, tidak berpura-pura. Yang ketiga, berperilaku jujur kepada orang lain. Apa contohnya? Berperilaku jujur kepada orang lain, misalnya ada orang kehilangan uang, misalnya tetangga kita di jalan menemukan uang tetangga tersebut. Nah, bagaimana kita berperilaku jujur itu? Uang yang kita temukan itu kita kembalikan kepada orang pemiliknya. Kemudian yang ketiga, jujur di lingkungan keluarga. Siapa bisa menyebutkan contoh jujur di lingkungan keluarga? Yang pertama, tidak berbohong kepada ayah dan ibu. Kita berkata kepada ayah dan ibu, tidak boleh berbohong. Ayah dan ibu adalah orang tua kita, kan merawat kita, mengelola kita sampai kita berhasil. Jadi kalau kita berbohong kepada orang tua, maka kita akan berdosa. Masih semangat belajarnya? Masih. Yang kedua, contoh sikap jujur di lingkungan keluarga itu adalah bila keluar rumah minta izin kepada ayah dan ibu. Misalnya kita ingin ke rumah teman, ingin pergi bermain, kita minta izin dahulu. Nah, jangan kita berbohong. Misalnya kita ingin bermain misalnya, tapi kita katakan ingin pergi belajar, itu namanya berbohong, tidak jujur itu namanya. Selanjutnya, bila berkata kita tidak menambah dan tidak mengurangi. Misalnya sampai di rumah, kamu dari mana tadi? Dari belajar, Nak. Padahal kita beriman, tidak jujur namanya. Jadi katakan apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kemudian contohnya lagi, tidak memotong atau membelanjakan uang untuk bayar sekolah. Kasih uang oleh orang tua untuk bayar sekolah, jangan dibelanjakan. Perilaku jujur di lingkungan sekolah.
Coba saya sebutkan. Coba angkat tangan, cepat. Apa? Di lingkungan sekolah kita berperilaku jujur, contohnya coba saya sebutkan. Rara. Tidak berkata bohong kepada guru dan teman. Nah, tidak berkata bohong kepada guru dan Teman. Nah, sekarang kita masuk pada hikmah berperilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berperilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari, tentu ada hikmah atau manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, hidup akan menjadi tenang dan terang. Jadi kalau kita jujur pada guru, pada orang tua, pada teman, pada tetangga, tidak ada yang merasa dibohongi, maka hidup akan jadi tenang dan terang. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah kita kalau berperilaku jujur setiap hari dengan perilaku kita, maka kita akan dipercaya oleh orang lain. Anak ini orangnya jujur, apa saja yang dia katakan orang sudah tahu bahwa dia tidak berbohong. Jadi orang akan percaya pada kita. Kehidupan akan jadi harmonis di kehidupan lingkungan tempat kita, di sekolah, di rumah, di mana saja kita, maka kehidupan akan menjadi harmonis. Selanjutnya, terbebas dari rasa mencurigai dan was-was. Kalau kita pergi bertamu ke rumah teman misalnya, kalau orang tuanya sudah tahu bahwa kita orang jujur, teman sudah tahu kita orang jujur, tentu mereka tidak merasa was-was, tidak takut barangnya akan hilang kita ambil. Ya nak? Seperti itu. Jadi mereka orang tidak merasa was-was kepada kita. Nah, sekarang kita saksikan video tentang berperilaku jujur, materinya. Sekarang kalian perhatikan video tentang berperilaku jujur sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna jujur dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, kita akan masuk ke video pembelajarannya. Nah adik-adik, sebelum memulai pembelajarannya, ada 2 video pembelajaran yang bisa kalian simak terlebih dahulu. Yang pertama adalah video pembelajaran tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Linknya ada di atas ya. Kemudian yang kedua adalah tentang jujur disayang Allah. Di dalamnya terdapat kisah seorang gadis yang jujur di masa Khalifah Umar bin Khattab. Linknya ada di atas. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian dari jujur. Jujur artinya adalah lurus hati, tidak berbohong, dan juga tidak curang. Jadi bukan hanya perkataan, tapi juga perbuatan itu bisa dikatakan jujur. Contohnya banyak ya, bisa berkata dengan benar, menyampaikan uang yang ada di jalan apabila terjatuh kepada pemiliknya, kemudian bermain sesuai aturan,
kemudian tidak mencurangi orang lain, dan juga tidak mencontek ulangan. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian jujur. Simak baik-baik ya. Pembagian jujur. Jujur itu dibagi 3. Pertama adalah jujur kepada Allah. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Dan ketiga, jujur kepada orang lain. Sekarang kita akan membahas tentang jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah, ciri-cirinya adalah selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun, meskipun tidak ada manusia lain yang melihatnya. Sudah jelas videonya tadi? Paham tentang video yang ditampilkan? Sekarang Bapak bagi kelompoknya. Berdasarkan kelompok yang Bapak bagikan, nanti kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Kelompok 1, kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang kalian lihat. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? 3 belum tadi? Sudah kelompok 3? Sudah selesai? Semangat! Kelompok 4? Nah, sekarang dari hasil yang kalian dapatkan, yang kalian simpulkan, silakan saya presentasikan, saya bacakan. Masing-masing kelompok mewakili menyampaikan kesimpulan jawaban, kesimpulan materi. Kelompok 1, silakan disampaikan apa kesimpulan materi ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran hari ini bersama keempat dan 3 adalah: 1. Jujur artinya adalah lurus hati dan tidak berbohong dan tidak curang. 2. Macam-macam perilaku jujur. Di antaranya: 1. Jujur kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah kemanapun dan dimanapun. 2. Perilaku jujur pada diri sendiri. 3. Di lingkungan keluarga. 4. Jujur pada orang lain atau tetangga. 3. Contoh perilaku jujur. 1. Contoh sikap jujur pada Allah, yaitu melaksanakan sholat dan bersedekah. 2. Contoh sikap jujur pada diri sendiri di sekolah, yang tidak mencontek mengerjakan ulangan dan bertanya pada guru bila belum mengerti. 3. Contoh sikap jujur pada lingkungan keluarga, yaitu bersalaman dan minta izin keluar rumah, berkata apa adanya pada orang tua. 4. Contoh jujur pada orang lain atau tetangga, yaitu mengembalikan barang temuan tetangga yang hilang, bertegur sapa dan berlaku baik. Bagaimana? Kelompok lain ada yang bisa menyampaikannya? Coba kelompok 3. Nah, sebelah kamu ini sampaikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran hari ini berdasarkan gambar video adalah: 1. Jujur artinya adalah lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. 2. Macam-macam perilaku jujur, di antaranya:
Satu, jujur kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah ke kapanpun dan dimanapun. Dua, berlaku jujur pada diri sendiri. Tiga, di lingkungan keluarga. Empat, jujur pada orang lain atau tetangga. Tiga, contoh perilaku jujur. Contoh sikap jujur pada Allah yaitu melaksanakan salat dan bersedekah. Contoh sikap jujur pada diri sendiri di sekolah yaitu tidak mencontek, mengerjakan ulangan dan bertanya pada guru bila belum mengerti. Contoh sikap jujur pada lingkungan keluarga yaitu bersalaman dan minta izin keluar rumah, berkata apa adanya pada orang tua. Contoh jujur pada orang lain atau tetangga yaitu mengembalikan barang temuan tetangga yang hilang, bertegur sapa dan berperilaku baik. Ya. Baik, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil kesimpulannya. Di kesimpulan yang disampaikan itu sudah bagus, sudah sesuai. Nah, kemudian lagi hikmah perilaku jujur. Nah, sudah ada yang menyebutkan? Belum. Hikmah perilaku jujur itu tentu ada. Kita berperilaku jujur kepada Allah, berperilaku jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, kepada teman. Tentu ada hikmahnya. Yang pertama yaitunya hidup akan jadi tenang dan tentram. Nah, yang kedua dipercaya oleh orang lain. Kita berperilaku jujur di tengah masyarakat kita tentu akan dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, kehidupan akan menjadi tenang dan harmonis. Tidak ada lagi pertengkaran di antara tetangga, keluarga, dan teman-teman kita. Yang keempat, kalau kita berperilaku jujur itu teman-teman senanglah pada kita. Iya, tentunya kita akan mendapatkan banyak teman-teman akan suka pada kita karena kita tidak pembohong. Yang kelima, terbebas dari rasa saling mencurigai dan was-was. Jadi berdasarkan kesimpulan kalian itu semuanya sudah mendekati, sudah bagus. Selanjutnya untuk evaluasi pelajaran hari ini, kalian lihat pada halaman 3 itu berupa ABC, objektif dan uraian. Untuk mengetahui kemampuan kalian di dalam penguasaan materi, kalian jawab soalnya, kalian kerjakan sekarang. Silakan masing-masing kelompok bekerja sama, karena kerjasama itu dinilai. Contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah adalah beberapa ini adalah macam-macam perilaku jujur kecuali hidup akan menjadi tenang dan tentram, begitu berteman, dipercayai orang lain. Nomor 9, Pak. Nomor 9. Baik anak-anak, semuanya sudah selesai? Sekarang kalian masing-masing kelompok kumpulkan ke depan. Kelompoknya kumpulkan ke depan. Kelompok 2.
materi hari ini sudah Bapak nilai semuanya masing kelompok. Alhamdulillah ada yang dapat 100. Kasih tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 dapat 95. Kelompok 3 90. Kelompok 4 80. Untuk pelajaran hari ini semuanya sudah kita laksanakan mulai dari awal sampai kegiatan inti, dan sekarang sebagai penutup Bapak akan menyimpulkan bahwa perilaku jujur itu masing-masing kita harus kita punyai, bahwa pentingnya perilaku jujur di dalam diri kita untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kita, di sekolah, di rumah, dengan sesama beradik kakak, dengan orang tua, sekolah dengan guru, dengan teman, di tempat tinggal kita, dengan tetangga kita. Hikmah dari perilaku jujur itu, kehidupan kita akan jadi lebih tentram, harmonis, kita akan dapat dipercaya, kita akan disukai oleh banyak orang dan banyak teman. Nah, untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai. Pelajaran program besok apa materinya lagi? Coba lihat. Menghormati orang tua. Nah, jadi kalian baca bukunya di rumah. Nah, untuk tugas PR kalian lihat di LKS kalian. Halaman berapa itu? Kerjanya halaman 21. Itu kalian kerjakan di rumah masing-masing kalian. Nanti hasilnya kita periksa pada pertemuan selanjutnya. Paham semuanya? Masih semangat belajarnya? Masih. Baiklah. Hari ini mudah-mudahan pelajaran yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, percuma kita belajar jujur kalau sikap jujur itu tidak mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersikap jujur, maka Allah akan sayang kepada kita. Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah.